Barcelona kontak MU, coba nego harga Marcus Rashford. Barcelona nampaknya sudah membulatkan tekad mereka untuk mempermanenkan jasa Marcus Rashford di musim panas nanti. Juara bertahan La Liga itu dikabarkan sudah mengontak Manchester United agar mereka bisa menurunkan harga jual Rashford. Seperti yang sudah diketahui, Rashford menjadi rekrutan Barcelona di musim panas tahun lalu. Tim asal Catalunya itu meminjam sang pemain selama 1 musim, usai ia tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim. Di Barcelona, Rashford menemukan hidup barunya. Ia berhasil tampil produktif bersama El Blaugrana, di mana ia mengemas total 7 gol dan 11 assist untuk tim asal Catalunya tersebut. Dilansir Talksport, manajemen Barcelona dikabarkan semakin yakin untuk mengaktifkan klausul pembelian permanen Rashford dari MU. Namun, tim asal Catalunya itu dikabarkan mau menego MU terlebih dahulu untuk proses transfer Rashford. Menurut laporan tersebut, manajemen Barcelona baru-baru ini menghubungi Manchester United. Tujuannya adalah mereka ingin menego ulang klausul pembelian permanen Rashford. Dalam kesepakatan awal, Barcelona memang memiliki klausul pembelian permanen untuk sang penyerang. Mereka harus membayar sekitar 30 juta euro ke MU untuk transfer Rashford. Namun, pihak Barcelona dengan keuangan mereka yang belum stabil, merasa harga itu terlalu mahal. Jadi mereka mencoba menego MU untuk menurunkan harga jual tersebut. Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United nampaknya enggan untuk menurunkan harga jual Rashford di musim panas nanti. Mereka menilai harga 30 juta euro itu sudah tergolong murah untuk pemain sekaliber Rashford. Apalagi sang pemain sukses menunjukkan bahwa ia bisa tampil apik di Barcelona. Di sisi lain, ada banyak klub yang berminat menampung Rashford di musim panas nanti. Jika Barcelona tidak mau membayar harga itu, ada klub lain yang siap menebus Rashford dengan harga yang mahal. Menurut laporan lain yang beredar di Inggris, Rashford sendiri juga berpotensi kembali memperkuat skuad Setan Merah di musim depan. Dengan kepergian Amorim, Rashford bisa membela skuad MU jika nantinya pelatih baru MU menghendaki kehadirannya di Old Trafford. Terbongkar alasan Manchester United lebih pilih Michael Carrick ketimbang Solskjaer. Manchester United telah resmi mempekerjakan Michael Carrick untuk menjadi caretaker sampai akhir musim. Setan Merah butuh arsitek sementara guna menangani skuad setelah manajemen mengambil manuver mengejutkan dengan memecat Ruben Amorim tak lama setelah hasil imbang melawan Leeds United di Liga Inggris awal bulan ini. MU tadinya diklaim mengantongi 2 kandidat terdepan yang berpeluang menduduki jabatan caretaker, yakni mantan juru taktik klub Ole Gunnar Solskjaer dan Carrick. Namun, setelah bernegosiasi, Setan Merah akhirnya menjatuhkan pilihan pada pria berusia 44 tahun sebagai pemimpin Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Carrick nantinya bakal dibantu oleh Steve Holland bersama Jonathan Woodgate, Jonny Evans, Travis Binion, serta Craig Mawson dalam menjalankan tugas hingga penghujung kampanye 2025-2026. Laporan Team Talk yang melansir BBC Sport pun baru-baru ini mengungkap alasan Man United memilih Michael Carrick alih-alih Solskjaer. Menurut kabar, Michael Carrick mengungguli Ole Gunnar Solskjaer dalam perebutan posisi caretaker karena dianggap sebagai sosok pelatih yang lebih sering terlibat langsung dalam pelatihan dibandingkan juru taktik asal Norwegia. Apalagi setelah mengadakan pembicaraan tatap muka dengan para pejabat Manchester United pada Kamis lalu, Carrick juga disebut telah sukses membuat CEO Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox terkesan dengan visinya terhadap tim. Carrick bakal memakai formasi 4-2-3-1 di Old Trafford yang menandai perubahan dari formasi 3 back milik Ruben Amorim sebelumnya. Carrick sendiri sudah sempat buka suara usai dia resmi ditunjuk sebagai caretaker Manchester United. Baginya, pekerjaan itu merupakan suatu kehormatan.
Sang pemain berkomitmen untuk mendorong para pemain demi mencapai standar yang diharapkan. Mendapat tanggung jawab untuk memimpin Manchester United adalah suatu kehormatan, ujar Carrick dalam situs resmi klub sebagaimana dilansir Team Talk. Saya tahu apa yang diperlukan untuk sukses di sini. Fokus saya sekarang adalah membantu para pemain agar mencapai standar yang kita harapkan di klub, dan kita tahu bahwa tim ini lebih dari mampu untuk mewujudkannya, imbuh dia. Petinggi Manchester United, Jason Wilcox, yang sempat mengalami ketegangan dengan Ruben Amorim, juga turut memberi komentar usai penunjukan Carrick. Dia optimis sang pelatih paham betul yang dibutuhkan agar bisa menang dengan Manchester United. Michael adalah seorang pelatih yang luar biasa dan tahu persis apa yang dibutuhkan untuk menang di Manchester United, kata Wilcox mengutip Team Talk. Dia siap memimpin skuad kami yang bertalenta dan bertekad selama sisa musim ini, sementara kita terus berupaya membangun klub menuju kesuksesan berkelanjutan. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Rio Ferdinand kembali melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Manchester United. Kali ini dengan menyoroti performa gelandang anyar mereka, Manuel Ugarte. Legenda Setan Merah itu mengaku kecewa karena rekrutan mahal dari PSG tersebut belum menunjukkan dampak signifikan sejak mendarat di Old Trafford. Ugarte direkrut Manchester United dengan bandrol mencapai 51 juta pound sterling pada awal musim lalu. Namun harapan besar yang menyertai kedatangannya belum terwujud. Gelandang asal Uruguay berusia 24 tahun itu justru lebih sering keluar masuk starting 11 dan kesulitan mengunci satu tempat tetap di lini tengah. Padahal sebelum hijrah ke Inggris, Ugarte dikenal sebagai gelandang pekerja keras yang tampil impresif bersama Sporting Lisbon di bawah asuhan Ruben Amorim. Ia dipandang sebagai sosok agresif, kuat dalam duel, serta punya mobilitas tinggi, atribut yang dianggap sangat dibutuhkan Manchester United. Kenyataannya, performa tersebut belum terlihat konsisten di Premier League. Dalam podcast Rio Ferdinand Presents, mantan Kapten United itu mengungkapkan rasa frustasinya. Menurut Ferdinand, ekspektasi terhadap Ugarte sejak awal sangat tinggi karena profil permainannya dinilai ideal untuk mengatasi masalah klasik setan merah di lini tengah. Saya harus jujur, saya kecewa dengan Ugarte, ujar Ferdinand. Ketika dia datang, semua orang bilang dia punya tenaga, agresif, bisa merebut bola, dan bergerak cepat. Dia disebut sebagai tipe pemain yang kami butuhkan. Namun Ferdinand menilai semua gambaran tersebut belum benar-benar terwujud di lapangan. Ia menyoroti minimnya agresivitas dan pengaruh Ugarte dalam pertandingan-pertandingan penting. Saya belum melihat pemain yang banyak dibicarakan orang sebelumnya. Dia seharusnya cepat mendekati lawan, tegas dalam tackle, dan itu bagian besar dari permainannya. Tapi sejauh ini itu belum terlihat. Lanjutnya.